Apa sih itu ATPH? Sebenarnya apa sih yang dipelajari di jurusan ATPH, Pak? Kalau untuk prakteknya itu apa harus di lahan terus, Pak? Lulusan dari jurusan ATPH biasanya bisa bekerja di bidang apa saja, Pak? Halo semuanya, Om Swastiastu, Perkenalkan, nama saya Dewi. dan saya Anggi. Kembali lagi di podcast SS Suara Skandeda. tempatnya ngobrol santai tapi tetap informatif. Betul banget, di episode kali ini kita punya topik yang penting banget, khususnya buat kalian yang masih duduk di kelas 9 SMP atau sederajat dan mungkin masih bingung mau lanjut kemana. Kita akan membahas tentang dunia SMK, khususnya mengenal lebih dekat program kalian yang ada, peluang kerja, sampai keunggulan yang bisa kalian dapatkan. Dan yang spesial, di sini kita nggak cuma ngobrol berdua, sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kepala Program Keahlian dari jurusan ATPH, yaitu Bapak Karmen. Kasih tepuk tangan. Baik Bapak, sebelum mulai, boleh dong Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Jadi untuk kesempatan ini saya perkenalkan, nama saya Ketut Sukarmen. Anak sering menyebut saya adalah Pak Karmen. Ya. Jadi saya sudah kurang lebih 30 tahun ada di SMK 2. Lama ya? Oh, kalau boleh tahu, apa sih itu ATPH? ATPH itu orang menyebut biasanya itu adalah pertanian, ya. Jadi pertanian dalam arti bahwa ATPH itu adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi hortikultura yang dimaksud di sini adalah bagi tiga, yaitu ada tanaman hias, ada tanaman buah, dan ada tanaman sayur. Untuk saat ini kita di SMK Negeri 2 Negara ini mengembangkan tanaman sayur. Memang banyak sih ya. Banyak ya tanaman sayur kita kembangkan di SMK 2 yang ditanam oleh siswa. Itu ada tanaman terong, ada tanaman kangkung, cabai, dan masih banyak lagi. Semua tanaman itu kita dibantu atau disponsori oleh industri. Untuk sementara ini kita ada beberapa industri yang bergabung dengan kita untuk memberikan peluang untuk anak-anak untuk melakukan kegiatan budidaya. Kemudian untuk tanaman hias sendiri, kita mengembangkan banyak tanaman hias. Jadi ada tanaman soka, tanaman bougainville, dan masih banyak tanaman hias khusus untuk pertamanan. Nah, di samping itu juga kita bekerja sama dengan pengusaha tanaman hias yang ada di Jembrana. Nah, untuk tanaman buah-buahan, sementara ini kita masih menggunakan tanaman buah tahunan atau masih menanam buah tahunan. Walaupun memang ada beberapa tanaman buah semusim, ya. Tanaman buah tahunan itu ya seperti mangga yang saat ini sedang produksi. Nah, itu yang ada di SMK 2. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di jurusan ATPH, Pak? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita dipelajari itu yang jadi poin pokok utamanya itu adalah 3 komoditas ini, yaitu tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman sayur. Ada tambahan-tambahan pelajaran yang lain, ya, misalnya di situ ada bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memasarkan apa yang kita budidayakan tadi. Yaitu di situ ada pelajaran agribisnisnya, ya, ada pelajaran kewirausahaannya ada di situ, dan juga ada pelajaran penanganan pasca panen. Nah, bagaimana tanaman itu setelah dia berproduksi kita tangani supaya tanaman itu atau hasil produksi dari tanaman itu sampai ke produsen atau ke yang membelinya sampai di pasar dengan tidak rusak. Itu kita ada penanganan pasca panen ada di situ, ya. Gitu. Kalau untuk prakteknya itu gimana ya Pak? Kan ATPH nih, berarti nyangkul dong? Ya nggak tentu dong, ya. Jadi kalau memang menyangkut, tetapi itu adalah dasar. Itu sudah lengkapi. Untuk pengolahan tanah kita memiliki
traktor ya. Traktor. Kita ada ada 6 unit. Ya 6 unit traktor kita miliki yang terdiri dari 1 buah pump traktor, 1 buah mini traktor dan 4 buah traktor hand traktor. Ya. Itu yang kita miliki yaitu sebagai pendukung untuk kegiatan anak-anak melakukan kegiatan praktek di pengolahan tanahnya. Nah, itu yang kita miliki. Oh, berarti nggak cuma nyangkul doang dong ya? Kalau nyangkul itu memang ada sih, cuman sebagai bentuk apa namanya ya, melakukan kegiatan olah tanah yang di awal ya, itu sebagai fisik aja ya, karena memang kegiatan mencangkul kan wajib harus ada juga, tapi tidak harus semuanya. Kita karena kita udah didukung oleh peralatan yang lebih besar, ada traktornya gitu. Yang lebih modern ya. Lebih modern. Kan tidak manual aja. Iya. Manual memang harus dipahami, tetapi modern juga harus diketahui. Itu loh. Buat traktor nih Pak ya. Apakah traktornya cuma cowok doang atau cewek juga bisa? Oh enggak lah. Kita memiliki beberapa jenis traktor, terutama hand traktor. Iya. Kalau untuk hand traktor yang khusus untuk cowok itu kapasitasnya lebih besar karena tenaga cowok kan lebih gede. Ya, khusus untuk cewek ada traktornya yang disebut kolivator ya, khusus untuk anak-anak cewek ada. Tetapi kalau anak cewek juga mau mempelajari traktor yang besar yang untuk juga bisa, kita kan ajari mereka untuk melakukan bagaimana menjalankan traktor besar, kita kan ajari dari awal. Sehingga yang cewek juga bisa menggunakan traktor besar, yang traktor kecil juga bisa gitu. Jadi semua peralatan pengolahan tanah itu bisa dikuasai oleh anak-anak pertanian baik cewek maupun cowok gitu. Berarti traktor itu nggak cuma buat cowok dong? Enggak dong, ya cewek juga main traktor juga, tapi kan tergantung dari kemampuan cewek. Ada yang kecil, untuk yang cewek-cewek itu ada, yang kecil juga ada. Nah kalau kalian gimana? Kalau main traktor kan juga pakai yang kecil kan, yang mulainya kita yang kecil aja kayak gitu. Jadi kalau udah mahir yang kecil ya barulah yang besar kan gitu ya. Jadi semua proses pengolahan tanah itu bisa dilakukan. Kalau untuk prakteknya itu apa harus di lahan terus Pak? Untuk praktek pertanian tidak harus di lahan semua, karena kita juga memiliki lab. Kita juga ada labnya? Ada dong, karena pertanian itu kan tidak di lahan terus ya, tidak budidaya. Panasan juga memang karena di lahan panas, tapi di lab juga ada AC-nya lagi. Kita namanya kultur jaringan, yaitu budidaya tanaman atau memproduksi tanaman dengan dari media kultur. Kita ada lab kulturnya di situ. Nah, di samping juga kita memiliki laboratorium tentang tanah juga ada. Juga kegiatan juga di lab. Di laboratorium kita menganalisis tanah juga ada di situ. Tidak mesti harus di lahan aja gitu kan. Persentase kegiatan itu memang karena kita budidaya 70% di laboratorium, di lahan, 30%-nya itu ada di laboratorium, begitu. Berarti nggak cuma di lahan doang ya? Enggak dong, ya kan? Panas-panasan. Tapi kalaupun panas kan kita juga ada pelindungnya kan, ada topi, ada selop tangan, gunakan gitu. Wajib itu kita gunakan itu. Biasanya kan jurusan TPH PKL nih. Ya. Dia PKL-nya di sekolah apa di luar sekolah Pak? Untuk kegiatan PKL itu biasanya dilaksanakan pada semester ke-6 ya. Yang pertama kegiatan PKL jelas kita harus berkoordinasi dengan orang tua dulu ya. Kalau orang tua itu siap mau membiayai anak, kita kegiatan PKL kita di samping di sekolah yang kita datangkan industrinya ke sekolah, kita juga melakukan kegiatan di luar sekolah. Itu untuk menambah pengetahuan industri dari anak-anak supaya dia punya wawasan di luar lingkungan sekolah. Juga kita lakukan kegiatan itu ya. Kegiatan kita banyak kita lakukan di daerah Bedugul ada, di Tabanan banyak, Jemberan aja sendiri juga banyak. Bahkan kita juga pernah melakukan kegiatan PKL itu sampai keluar daerah. Itu
sampai luar Bali kita lakukan itu selama orang tua menyetujui hal itu. Semuanya kita karena kita ada link dengan orang tua. Ya, kita tidak bekerja tidak harus sendiri-sendiri melakukan itu, tapi kita memang tetap harus melakukan koordinasi dengan orang tua. Katanya kan ATPH sudah bekerja sama dengan banyak industri nih. Ya. Dari industri mana saja sih Pak ATPH bekerja sama? Untuk kerjasama industri, kita banyak punya industri ya. Ke industri yang kita ajak kerjasama, pertama industri yang dari luar daerah, yaitu PT Cipta Futura. Kita punya itu dari Palembang. Untuk kegiatan PKL dan perekrutan tenaga kerjanya. Banyak siswa kita banyak dari situ ya. Alumni kita banyak yang bekerja di situ. Kemudian yang kedua, industri yang ada seperti misalnya di daerah Tabanan. Ya, Tabanan itu ada PT Agroprima. PT Agroprima kita punya. Kemudian Silas Agrotourism kita bekerja sama dengan beliau. Kemudian untuk yang wilayah Banyuwangi kita PT Sentral Asia ya, benih unggul di sana. Itu proses pembuatan benih. Kemudian PT Saritani di wilayah Jembrana juga processing produksi. Masih banyak lagi. Banyak industri yang kita ajak kerjasama. Oh, berarti banyak banget ya industri yang udah kerja sama TPH. Banyak sekali industri yang ajak kita kerjasama, terutama untuk perekrutan tenaga kerja, untuk kegiatan magang, dan membantu kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu. Lulusan dari jurusan TPH biasanya bisa bekerja di bidang apa saja, Pak? Kalau untuk lulusan sebenarnya ini banyak sekali ya. Yang pertama tentu ini lulusannya banyak bekerja di bidang pertanian, ya. Ada yang di benih, ada yang di pestisida, di pupuk dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit siswa SMK 2 alumni dari pertanian itu sebagai wirausaha. Hampir terutama untuk bidang pertamanan dan tanaman hias. Saya penasaran nih Pak, kan dulu waktu PKL kan ada beberapa kakak-kakaknya yang di sekolah. Itu tuh dipilih buat di sekolah atau memang keinginan mereka sendiri? Untuk yang PKL yang berada di sekolah itu lebih banyak memang dari keinginannya sendiri, karena memang kita datangkan industri yang memiliki kualitas bagus. Artinya apa? Memang industri itu cukup kompeten di bidangnya. Kemudian siswa yang PKL di dalamnya di sekolah itu adalah memang siswa yang punya keinginan besar untuk mendalami bidang pembenihan, khususnya benih tanaman-tanaman yang diproduksi oleh industri yang kita ajak kerjasama. Gitu. Oh, berarti itu memang keinginan mereka sendiri? Memang keinginan mereka sendiri, kemudian didukung oleh orang tuanya, kemudian kita dari sekolah mempersiapkan fasilitasnya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya karena sudah menghadiri podcast kami. Terima kasih juga. Mungkin ada pesan untuk kami atau adik-adik kami yang sedang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Pesan yang jelas, bersemangat bahwa bidang pertanian itu adalah bidang yang tidak akan pernah putus. Sekalipun apa yang terjadi, tetap pertanian tidak akan pernah mati. Mari kita bergabung di dunia pertanian. Kemudian bersemangat untuk lebih maju, memikirkan masa depan khusus untuk bidang pertanian, memajukan pertanian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekian dari podcast kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya Anggi. Saya Dewi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.